Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'du. Permasa al-kalam yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan semua amalan yang kita lakukan di dalamnya. Kenapa puasa itu amalan yang istimewa di sisi Allah? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Apa yang dimaksud hadis qudsi ini? Bahwa semua amalan anak Adam itu milik anak Adam, kecuali puasa. Allah akan membalas sendiri. Padahal kalau kita perhatikan, semua amalan pasti yang dibalas adalah Allah. Maka kalau kita lihat beberapa riwayat hadis atau penjelasan para ulama, maksudnya semua amalan anak Adam itu Allah hanya balas atau Allah lipat gandakan 10 kali lipat atau maksimal 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa Allah sendiri yang akan membalas. Dari riwayat ini jelas bahwa puasa itu satu amalan yang sangat istimewa di sisi Allah. Pertanyaannya, apa yang membedakan puasa dengan amalan yang lain sehingga Allah istimewakan, sehingga Allah akan balas sendiri? Pemirsa tentunya tahu, kalau ini untuk hanya sekedar memudahkan memahami hadis saja, bahwa kalau ada istilah di Arab, gajinya para ulama itu min masrafil jaibil malik. Gajinya para ulama itu langsung dari kantong raja. Artinya apa? Tidak lewat APBN, tidak lewat anggaran, tapi langsung digaji oleh raja. Dan pada faktanya gaji ulama Arab di Mamlakah Saudiyah itu memang bentuknya adalah cek yang belum ada isinya, tinggal nanti ulama sebutuhnya suruh nulis di dalamnya. Sebutuhnya, artinya tidak ada batasnya, unlimited. Ini yang disebut dengan Masrafil Jaibil Malik. Demikian dengan puasa, Allah sendiri yang akan membalas, artinya Allah akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya, melebihi amalan yang lain. Pertanyaan lagi, kenapa atau apa yang membedakan puasa dengan ibadah yang lain? Tujuan yang tertinggi di dalam beragama adalah kemampuan seseorang untuk membersihkan hatinya. Dan konsep tazkiyatun nufus itu merupakan risalah yang juga Nabi diperintahkan di dalamnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Jadi pada ayat ini Nabi tidak hanya mengajarkan umatnya tentang membaca kitab, atau bisa saja tujuan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kitab, mengajarkan Quran itu untuk membersihkan hati umatnya. Atas dasar itulah Nabi diutus liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membersihkan hati manusia. Maka kalau kita lihat saudara sekalian, puasa itu salah satu instrumen yang memiliki daya dorong yang kuat untuk mengendalikan syahwat. Karena dalam kelanjutan hadis qudsi tadi, kenapa amalan puasa itu menjadi istimewa? Fa'innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu lillah. Karena ketika orang berpuasa itu mampu meninggalkan makanan dan minuman karena Allah. Padahal makanan itu halal, minuman itu halal, milik dia beli dengan uang dia sendiri. Tapi dia tinggalkan, dia tidak makan ketika matahari sudah terbit sampai tenggelam matahari. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang berpuasa itu mampu mengendalikan syahwat, mampu mengontrol syahwat, hanya diberikan kepada Allah. Kita bisa lihat dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa, melainkan hanya rasa lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena puasanya tidak mampu mengendalikan syahwat. Karena puasanya hanya sebatas urusan buka dan sahur saja. Puasanya hanya urusan buka dan sahur saja. Puasanya hanya urusan makanan dan minuman saja. Padahal tuntutan orang puasa itu tidak hanya mengontrol syahwat makan dan minum saja, tapi juga syahwat mata, syahwat telinga, syahwat lisan, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat seluruh anggota
Maka ketika seseorang berpuasa hanya urusannya buka dan sahur saja, Allah tidak butuh puasa orang seperti itu. Karena puasa orang seperti itu belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Orang puasa seperti itu belum bisa mengontrol nafsunya, mengontrol syahwatnya sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan dosa. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa amalan bihi, falaysa lillahi hajatun ayada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa orang yang berpuasa namun tidak bisa meninggalkan perkataan dusta. Perkataan dusta itu seperti ghibah, namimah, ya, mengadu domba, ya, memfitnah, menyebarkan berita bohong. Itu amal zur, qaul zur, wa amal bi, dan perbuatan dusta. Perbuatan dusta itu semua perbuatan dosa. Artinya apa? Orang yang berpuasa masih belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Allah nggak butuh puasa orang tersebut. Allah nggak butuh puasa orang tersebut. Sudah jelas di sini bahwa puasa menjadi amalan yang istimewa karena puasa suatu sarana yang mampu mengontrol syahwat manusia, mampu menundukkan syahwat manusia, mampu mendidik syahwat manusia. Dan ini termasuk maqasid yang tertinggi di dalam tujuan manusia beragama, yaitu terciptanya pribadi yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, pribadi yang bersih hatinya, tidak ternodai dengan satu penyakit apapun, jauh dari kotoran hati. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia, inilah mengapa puasa itu menjadi amalan yang istimewa di sisi Allah. Atas dasar itu para ulama banyak berbicara di kitab, misalnya di kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali yang akhirnya diringkas oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Minhajul Qasidin, yang akhirnya diringkas lagi oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa keadaan orang berpuasa itu dibagi menjadi tiga. Ada keadaan puasanya orang awam, yaitu puasa hanya berkutat urusan makanan dan minuman saja, yang saya sebut tadi puasa yang hanya urusan masalah buka dan sahur saja, namun belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Dan puasa yang tingkat yang kedua adalah puasa orang khusus, yaitu orang yang mampu meninggalkan perbuatan dosa anggota tubuh atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Ini puasa orang khusus. Ada puasanya istimewa, yaitu puasanya orang yang mampu mentauhidkan Allah, mampu mentauhidkan Allah dengan berpuasa, sehingga hanya keagungan dan kebesaran Allah yang dia lihat, ya, ketika dia menyempurnakan ibadah puasa tersebut. Semoga kita termasuk orang yang Allah beri kemudahan di dalam ibadah puasa Ramadan ini untuk menciptakan pribadi yang berakhlakul karimah, menciptakan pribadi yang bersih hatinya, bersih lisannya, bersih pikirannya, menciptakan pribadi yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki banyak keistimewaan yang kita harus bedah dan kita harus terus teliti dan kita harus terus pelajari, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang besar dari amalan puasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.